Nah, Viral, upload kesaksian orang Kristen di YouTube. Pendeta Yusuf Manubulu mendadak ditangkap paksa oleh 43 anggota Polda Jawa Barat. Edan ya, saudara ya. dan ini. Semua diperlakukan kayak teroris. Ini mah gila. Dan Nangkap teroris saja paling 10 orang, ini 43 orang loh nangkap Yusuf Manubulu. Kayaknya ini Yusuf Manubulu jangan-jangan orang sakti pula nih dia nih. Ya, foto nih sampai pada keleleran di depan tuh ya. Lagi ngerebek itu ya, pakai intel-intelnya ya, pura-pura jadi pembangunan tuh ya. Penyidik Polda Jawa Barat proses penangkapan paksa kepada pendeta Yusuf Manubulu. Intelnya ya, dan jadi tukang ini ya. Ini intel-intelnya lagi nyiapin semua. Seorang pendeta digeruduk dan ditangkap paksa secara mendadak oleh sebanyak 43 anggota kepolisian dari Polda Jawa Barat pada Senin 10 April. Diketahui pendeta Yusuf Manubulu dilaporkan oleh seorang bernama Haji Badrul Munir. Haji Badrul Munir ini adalah bekas wakil Gubernur NTB, saudara ya. Haji Badrul Munir ini. Ya jelas kadru dan badan pakaian tersangka. Ya, langsung tersangka ya, langsung sebagai tersangka loh saudara ya. Dalam surat itu pendeta Yusuf Manubulu ditetapkan sebagai tersangka di Polda Jawa Barat tanggal 7 April. 7 April loh saudara ya. 7 April ini hari ini tanggal berapa? 10 April nangkapnya ya. Ya 10 April langsung tersangka. Jumat Agung. Cuma 3 hari. 3 hari langsung jadi tersangka. Lalu kapan pemanggilannya? Ya, kapan pemeriksaan sebagai saksinya? Langsung tersangka saya. Ini menunjukkan bahwa Yusuf Manubulu itu dianggap teroris oleh pemerintah Indonesia, saudara ya. Nanti puyeng palala bebe, palalu bebe. Nah ini saudara ya, orang-orang Indonesia itu tidak pakai otaknya ya saudara ya. Seberapa bahayanya sih Yusuf Manubulu sampai 43 orang. Padahal didatangi sama 2 orang aja langsung ikut ya saudara. Nggak usah 43 orang. 2 orang saja cukup datang ikut pasti saudara. Ini 43 orang, saya kadang agak ngerti ya cara berpikirnya. Nih beritanya nih ya, serem nih ya, saya tampilkan beritanya nih. Viral, upload kesaksian orang Kristen di YouTube. Pendeta Yusuf Manubulu mendadak ditangkap paksa oleh 43 anggota Polda Jawa Barat. Edan ya, saudara ya. Dan ini. Semua diperlakukan kayak teroris. Ini mah gila. Nangkap teroris saja paling 10 orang, ini 43 orang loh nangkap Yusuf Manubulu. Kayaknya ini Yusuf Manubulu jangan-jangan orang sakti pula nih dia nih. Ya, foto nih sampai pada keleleran di depan tuh ya. Lagi ngerebek itu ya, pakai intel-intelnya ya, pura-pura jadi pembangunan tuh ya. Penyidik Polda Jawa Barat proses penangkapan paksa kepada pendeta Yusuf Manubulu. Intelnya ya, dan jadi tukang ini ya. Ini intel-intelnya lagi nyiapin semua. Seorang pendeta digeruduk dan ditangkap paksa secara mendadak oleh sebanyak 43 anggota kepolisian dari Polda Jawa Barat pada Senin 10 April. Diketahui pendeta Yusuf Manubulu dilaporkan oleh seorang bernama Haji Badrul Munir. Haji Badrul Munir ini adalah bekas wakil Gubernur NTB, saudara ya. Haji Badrul Munir ini. Ya jelas kadrun. Ya, pendeta Yusuf Manubulu ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana sara dan berita bohong melalui sosial media YouTube. Ada aja saudara ya. Pendeta Yusuf Manubulu yang menyiarkan kesaksian seorang jemaat Kristen yang baru menjadi Kristen bernama Ibu Yuli di channel YouTube Yusuf Manubulu dengan judul "Sekalipun ayah bilang saya kafir, saya bilang anak durhaka, saya tetap ikut Tuhan Yesus," dituduh melakukan penyebaran hoax. Pendeta Yusuf Manubulu yang sama sekali tidak mengetahui dirinya dilaporkan dan telah ditetapkan sebagai tersangka kaget ketika sebanyak 43 anggota Polda Jawa Barat datang melakukan penangkapan paksa kepada dirinya. Di dalam surat perintah penangkapan yang ditandatangani Direktur Reskrim Polda Jawa Barat, Kombes Polisi Doni Oktavianto, kepada Kombes Polisi Riki Ari Setiawan, tadi sudah saya tunjukkan itu ya 43 orang nama listnya ya, tercantum sebanyak nama 43 anggota polisi untuk menangkap pendeta Yusuf Manubulu serta melakukan penggeledahan badan pakaian tersangka. Ya, langsung tersangka ya, langsung sebagai tersangka loh saudara ya.
Dalam surat itu Pendeta Yusuf Manubulu ditetapkan sebagai tersangka. Saudara, sebenarnya ini bisa pra-peradilan, saudara, bisa langsung menang, saudara ya. Iya, Tetapi masalahnya percuma, saudara, karena semuanya sudah sandiwara semua. Hukum di Indonesia itu sudah sandiwara. Memang hukum di Indonesia ini adalah hukum yang menganut wanipiro, saudara ya. Jadi nggak bisa namanya aturan-aturan prosedur hukum itu diterapkan. Hampir tidak ada penerapan prosedur hukum, saudara. Ya, tidak pernah ada. Karena terlalu banyak celahnya. Ya, terlalu banyak celahnya. Hukum di Indonesia itu terlalu banyak celahnya, nggak kayak di Eropa, saudara, nggak kayak di Amerika atau di Eropa. Ya, harus diakuin bahwa orang kafir itu memang luar biasa, saudara ya. Harus diakuin bahwa orang-orang kafir itu luar biasa. Ya, dibanding dengan orang-orang Islamnya, saudara ya. Juga tidak pernah mendapat pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, laporan yang di Polda Jawa Barat tanggal 7 April. 7 April loh, saudara ya. 7 April ini hari ini tanggal berapa? 10 April nangkapnya ya. Ya 10 April langsung tersangka. Jumat Agung. Cuma 3 hari langsung jadi tersangka. Loh, kapan pemanggilannya? Ya, kapan pemeriksaan sebagai saksinya? Langsung tersangka. Bingung juga. Langsung tersangka loh, penetapan tersangka. Untuk menetapkan jadi tersangka itu biasanya melalui gelar perkara loh, saudara. Iya, berita sebetulnya. acara. Iya, itu enggak. Pertama itu selalu jadi saksi, saudara, kecuali pelaku pembunuhan. Ya. Pelaku pembunuhan yang sudah tertangkap basah gitu ya. Itu bisa langsung tersangka, jelas ya kan. Tetapi itu pun diperiksa dulu selalu di awal, lalu baru ditetapkan menjadi tersangka. Nah, ini kapan periksanya, saudara? Ya, kasusnya saya juga sama ya. 1 hari langsung DPO ya. 1 hari dilaporkan, besoknya sudah langsung DPO. Hebat sekali ya, saudara ya. Betapa takutnya ya orang-orang Islam ini sama kita ya, saudara ya. Menurut Sandi, nah ini nanti Sandi mudah-mudahan bisa masuk, saya nggak tahu berani masuk apa enggak dia ya. Sandi Ebenezer Situngkir, inisiator dan juru bicara tim advokat penegak hukum tahun keadilan, tata cara penetapan tersangka dan proses penangkapan terhadap. Oh ya, jelas. Cuman masalahnya percuma, saya tadi udah bilang sama dia, percuma deh lalu ngomong apa, nggak bisa, terlalu banyak celahnya lah. Indonesia ini celah hukumnya terlalu banyak. Yang penting masa hari itu ditetapkan tersangka dan hari itu langsung upaya penangkapan. Sebanyak 43 anggota polisi diperintahkan melakukan penangkapan kepada Pendeta Yusuf Manubulu. Dengan melihat proses cara-cara yang tidak lazim kepada Yusuf Manubulu, ya menurut Sandi Ebenezer, Sandi Situngkir ya, kita biasanya panggil Sandi Situngkir aja ya. Pimpinan Polda dan Mabes Polri minta segera menghentikan menyetop cara-cara. Ya iyalah, tapi nggak bisa. Orang Islam itu memang begitu kok. Ya itulah, saudara ya. Inilah dia yang tadi saya ngomong ya. Ternyata termasuk berita ya, 6 jam yang lalu nih ya. Viral upload kesaksian orang Kristen di YouTube, Pendeta Yusuf Manubulu mendadak ditangkap paksa oleh 43 anggota. 43 cuma nangkap seorang pendeta Yusuf Manubulu. Saya bingung, saudara ya. Saya nggak tahu ya nanti. Tapi kalau nangkap saya pun itu adalah sampai kiamat juga nggak bakal bisa ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Yusuf Manubulu itu dianggap teroris oleh pemerintah Indonesia, saudara ya. Nanti kalau saya bakar-bakar, dia nggak punya apa-apa lagi tuh ya. Ini Yusuf Manubulu saja 43 orang. Wah, kalau saya ngantuk bisa apa perang ya nanti Indonesia sama Belanda ya. Kalau saya bakar-bakar ya. Tapi Indonesia perang sama Belanda nggak bakal menang ya, pas dari dulu nggak menang-menang. Coba bayangin 350 tahun perang sama Belanda nggak menang-menang Indonesia. Apalagi kalau sekarang suruh perang nggak bakal menang lagi, apalagi sekarang ya. Aduh, ada aja nih Indonesia nih. Aduh, puyeng palala bebe, palalu bebe. Nah, ini saudara ya. Orang-orang Indonesia itu tidak pakai otaknya ya, saudara ya. Seberapa bahayanya sih Yusuf Manubulu sampai 43 orang. Padahal didatangi sama 2 orang aja langsung ikut ya, saudara. Nggak usah 43 orang. 2 orang saja cukup. Datang, ikut pasti, saudara. Ini 43 orang, saya kadang agak ngerti ya cara berpikirnya orang Indonesia. Tapi nggak apa-apa, yang penting hari ini kita nonton 2,3 viewer, 2.300 viewer ini Pak Santi Ahmad. 2.312 viewer ini kita nonton tadi. Luar biasa ya antusiasnya ya.
Tapi memang saudara, di luar segala perbedaan, nah, saudara, kita lagi rencana mau tetap galang dana ya. Kita tetap galang dana. Kodenya apa Pak Santiamer? Yang mana itu, Pak? Untuk Pak Yusuf Manubulu ini, saudara, untuk apa toleransi. Apa namanya? Toleransi. Apa bukan toleransi? Apa namanya? Solidaritas. Solidaritas. Ya, untuk Pak Yusuf Manubulu. Bikin aja nak 77, Pak. 77. Jangan Ya, 77 dong. Kan Itu tanggal kan 7 punyanya dia ditangkap. Hah? Nah, 77 di Enggak, belakangnya. kasih kodenya 74 aja karena kan 7 April ya. Oh, 74 ya. Ya, kodenya 7 April ya, 74 ya. Iya. Jangan 74, 47, 4 April. Kalau 74 nanti malah ini. 47 aja, 74 nanti 4-nya C itu mati. Iya, 47 ya. Enggak, ini bukan kita percaya nggak percaya ya. Kita hanya bercanda, saudara ya. Ini kita hanya bercanda ya. Hanya bercanda, saudara. 47 ya, saudara ya, kodenya ya. Iya, iya. Yang 4. Ya, yang nonton sudah 2.327 orang, saudara ya. Yang like cuma 600, kurang asem nih, saya jadi kodok dalam celana dalam lontar. yang nonton 2.300, yang like cuma 600, ini kurang asem ini. Ini pelecehan ini. Itu kotak kendodo itu kodok. Ini pelecehan ini. Yang nonton 2.300, yang like cuma 600. Nggak benar semua ini. Nggak benar ini, nggak benar. Aduh. Ya, oke, lanjut dulu. Lanjut. Siapa lagi?